Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Inaya. Tidak menyebutkan di mana. Mbak Inaya itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya saat dia masih SMP. Dan kemungkinan kejadiannya itu sekitar awal-awal tahun 2000-an. Nah, Mbak Inaya ini tinggal cuman sama ibunya. Jadi bapaknya Mbak Inaya itu meninggal saat Mbak Inaya masih kecil gitu ya. Jadi ya sudah, semuanya diurus sama ibunya. Mbak Inaya pun ya single parent ya, ibunya itu dirawat sendirian sampai lumayan ya cukup besar waktu itu udah SMP. Sekolah pun alhamdulillah tamat sampai SMA. Tinggal di rumah yang ala kadarnya lah. Jadi ya memang ibu juga kerjanya itu serabutan lah. Apapun dikerjakan sama ibu. Yang penting bisa buat bertahan hidup. Mbak Inaya juga ya sesekali bantu-bantu ibu. Pekerjaan itu apa, misal nyuci-nyuci. Nanti Mbak Inaya bantuin misalkan jemurin atau ngangkatin jemuran, ngerapiin, bantu ngelipetin dan sebagainya kayak gitu ya. Macam-macam dilakukan sama ibu, apapun itu dikerjakan ya. Dan Mbak Inaya itu bahagia menjalani kehidupan bersama ibu meskipun tanpa seorang bapak ya. Kesedihannya itu gitu ya, bapak kok pergi terlalu cepat, kata Mbak Inaya. Dan tinggal di sebuah rumah gubuk seperti itu, Mbak Inaya sudah bersyukur banget. Setidaknya ada tempat berteduh saat hujan. Kalau siang panas ya nggak kepanasan banget. Kalau malam dingin nggak tertiup angin yang terlalu kencang gitu. Nyaman hidup di sana, sudah terbiasa. Anggapan atau pandangan dari warga sekitar ya mungkin dipandangnya di bawah garis gitu ya. Tapi hal itu tidak bikin Mbak Inaya sedih atau apa gitu ya. Sudah, memang kondisinya tuh seperti ini, mau gimana lagi. Hidup itu rasanya ringan dan ya udah aku jalanin tugasku itu sekolah sama bantu-bantu ibu, sesederhana itu gitu ya, kata si Mbak Inaya. Kehidupan pun berjalan dengan lancar sampai pada suatu hari itu ada sedikit sandungan lah gitu ya. Tapi ini bukan sandungan yang bagaimana-bagaimana. Ini hanya satu kejadian yang horor yang pernah dialami oleh Mbak Inaya. Nah, saat Mbak Inaya itu kelas 2 SMP, ini ibu tiba-tiba kedatangan seorang tamu. Dia baru pulang sekolah. Dan di sana melihat, ada sendal bagus, siapa ya? Pintu rumahnya Mbak Inaya biasa terbuka, soalnya kan ada orang yang kadang ke situ mau nitip cucian atau mau apa wis lah, pokoknya banyak orang yang suka datang ke rumah untuk meminta bantuan ibu. Ada satu sandal bagus di sana, sepasang lebih tepatnya. Mbak Inaya kan bertanya-tanya, siapa ya? Apa ada tamu atau apa gitu ya. Biasanya tamu di kampung itu kan sendalnya butut-butut ya, sendal keseharian. Ini kok tumben ada sendal itu bagus banget. Masih bling-bling gitu, masih gemerlap. Dan akhirnya Mbak Inaya kan masuk. Assalamualaikum. Ternyata memang benar di ruang tamu lagi ada ibu sama seorang perempuan juga yang ibu itu kan ya mungkin karena capek ya, ngaruh ke postur badan. Ibu itu kurus dan ya terlihat lebih tua dari umurnya gitu, kata Mbak Inaya. Nah, ini yang di depannya itu orangnya tuh tinggi besar. Apa ya istilahnya? Pokoknya orangnya tuh seorang perempuan, cuman perawakannya itu bagus gitu, tinggi besar dan sepertinya orang yang lumayan cukup berduit waktu itu ya, tapi dibilang berduit banget juga enggak. Bajunya itu sebenarnya biasa aja, cuman karena memang rapi dan bersih gitulah. Nah, Mbak Inaya pun masuk ke sana, ibu pun Inaya gitu kan, ini anakku, diceritakan. Ini namanya, anggap aja gitu ya, ini namanya Tante Salamah atau ya Bude, Bule gitu ya, terserah katanya manggilnya, anggap aja manggilnya Bude. Ini namanya Bude Salama. Oh, udah salim di situ. Nah, Bude Salama itu ngeliatin Mbak Inaya itu agak gimana gitu. Mbak Inaya tuh merasakan
ngeliatinnya tuh kepalanya miring begini dari atas sampai bawah begitu ya. Terus udah cuman senyum begitu, dan habis itu Mbak Inaya masuk ke dalam rumah sana untuk ganti baju dan sebagainya. Entah kenapa saat Mbak Inaya masuk ke dalam kamar, tiba-tiba badan itu menggigil. Aku itu bingung. Tiba-tiba kok badan menggigil seperti ini, rasanya kok dingin banget. Ini lebih mirip kayak orang yang seolah-olah mau sakit gitu ya. Kok seperti ini? Namanya buka baju kan, ganti baju kan buka baju. Nah saat lagi itu, kok begini ya? Aku mau sakit atau gimana? Akhirnya apa? Mbak Inaya yang tadinya itu udah ada rencana, aku habis pulang sekolah, aku main sebentar keluar ke rumahnya si Ani, misalkan di depan begitu ya. Ini jadi mengurungkan niatnya, jadi tiduran aja di kasur di sana. Dan gak lama setelah itu, mungkin sekitar 15 menit setelah Mbak Inaya pulang, ibu itu masuk ke dalam. Nak, dipanggilkan. Iya bu. Oh di kamar gitu kata ibu. Ibu pun ke kamar situ. Dan kok di kamar aja, kok tiduran gitu kata si ibu kan. Nggak tahu bu, aku tiba-tiba badanku nggak enak. Ya, akhirnya kan dipegang sama ibu kan, dan iya badan kamu agak anget, tapi sebenarnya Mbak Inaya tuh nggak sakit. Cuman ini mungkin prasangka ibu aja gitu. Pas iya badan kamu agak anget, ya udah mau minum obat atau bagaimana? Oh nggak usah lah bu, nggak usah kata si Mbak Inaya ya. Dan akhirnya apa? Dia pun, oh ya ibu itu cerita, ini nak, teman ibu, Bude Salama itu rencananya mau nginep di sini, katanya begitu. Oh, mau nginep di sini, Bu. Tapi nanti tidurnya di mana? Ya tidurnya di kamar ibu lah. Dan nanti untuk sementara kan kita ada 2 kamar. Kamu kan juga kadang sering tidurnya di kamar ibu di situ. Ibu gantian ya tidurnya di kamar kamu gitu ya, nemenin kamu bagaimana, itu biar kamarnya ibu dipakai sama Bude katanya gitu. Oh ya sudah bu, kalau begitu. Mbak Inaya pun berpikir keras, dia kan orang kaya, bajunya bagus, kok nginepnya di rumah kayak gini ya, nginepnya di rumah reot kayak gini, nanti kalau misal ngeliat kecoa, ngelihat kelabang, ngelihat apa bagaimana gitu, nanti takut enggak ya. Sempat kepikiran seperti itu, tapi ya sudahlah, ibu udah bilang seperti itu, ibu mengizinkan ya. Iya bu, aku terserah ibu aja. Akhirnya sudah. Siang itu Mbak Inaya pun istirahat tidur. Ibu keluar lagi entah kemana, ngobrol lagi kali sama si Bude Salama tadi. Tidur mungkin sekitar sejam atau sejam setengah, Mbak Inaya pun bangun. Dan waktu itu udah sore antara jam 3, jam 4 gitu ya, bangun. Dan Bude Salama itu posisinya udah di kamar ibu di situ. Kamar masih dibuka, Bude itu lagi tiduran di sana, lagi berbaring. Ibu sendiri di belakang lagi ngurusin pekerjaan ya, berhubungan dengan pakaian. Mbak Inaya nengok begini kan, itu si Bude lagi tiduran di sana. Dan saat ditengok begini, si Bude tadi itu posisi matanya tuh lagi ngeliatin Mbak Inaya, dan ngeliatinnya tuh serem, matanya tuh melotot katanya. Itu kan bikin aku takut. Akhirnya, aku udah gitu doang. Akhirnya aku kesana ke belakang nemenin ibu, bantuin ibu di situ. Meskipun ibu ngelarang, udah ndak usah sana, kamu istirahat aja. Nggak apa-apa bu. Akhirnya di situ kan. Nah di situ sempat ngobrol-ngobrol bu. Aku takut bu katanya. Kamu takut kenapa? Aku takut sama Bude katanya begitu. Dan begitu takut sama Bude ini kan mereka di belakang, sebelah kiri itu pintu. Budenya tuh udah berdiri di sana. Mbak Inaya kan lumayan kaget. Aduh, aku ngomong kayak gitu tadi, dia denger atau enggak ya? Mana orangnya tinggi besar kayak gitu kan, sampai mau mentok di pintunya Mbak Inaya yang memang nggak terlalu tinggi itu. Itu cuman senyum ngeliatin Mbak Inaya, diliatin terus. Saat ngelirik ke sana, matanya tuh lagi ngeliatin Mbak Inaya. Saat ke sana, matanya lagi ngeliatin meskipun ibu sama Bude itu lagi ngobrol ya masalah cucian begini dan sebagainya gitu ya. Tapi matanya tuh ngeliatnya tuh ke arah Mbak Inaya. Terus dia pun akhirnya takut kan, merasa nggak nyaman. Akhirnya Mbak Inaya pun pergi lewat pintu belakang.
nggak mau lewat pintu depan soalnya ngelewatin orang itu, lewatnya pintu belakang ke sana. Tadinya mau mandi nggak jadi, nanti dulu main-main lah, ceritalah ke si Ani yang tetangganya yang di depan itu. Nih, di rumahku lagi ada tamu, cuman tamunya itu serem banget. Serem kenapa? Bukannya cantik ya, kata si Ani. Oh, ternyata Ani ngelihat. Kamu ngelihat nih? Iya, aku ngelihat datangnya. Dan dia itu bawa jagung, katanya begitu. Hah? Bawa jagung? Iya, jagung satu ini, satu nggak tahu apa istilahnya sih. Pokoknya satu tundun atau apa gitu, satu tandan anggap aja gitu ya. Itu bawa jagung segitu banyak. Jagung di mana ya itu jagungnya? Aku ndak ngelihat jagung apa, mentah atau matang. Jagung mentah katanya gitu. Oh, bawa jagung. Ibu ndak cerita, Bude juga nggak menyebut apapun itu gitu ya. Mbak Inaya juga nggak ngelihat jagungnya tuh ditaruh di mana sih, ndak ngerti. Dan akhirnya sudah. Oh begitu. Nah emang serem kenapa? Tahu serem ngeliatin aku terus begini. Diceritakan semuanya ke Ani. Tapi ya Ani ya mau gimana lagi. Ya mungkin bukannya nggak tertarik atau gimana, tapi bingung mungkin mau komentar apa gitu ya. Sampai sore sekitar jam 4 atau hampir setengah 5 Mbak Inaya pun pulang. Saat pulang ke rumah, Bude itu lagi duduk di ruang tamu. Ya Mbak Inaya permisi begitu doang, tapi nggak berani ngeliatin mukanya. Kesana sampai budenya itu manggil, nak gitu kan, dipanggil. Ji Bude, Mbak Inaya ndak berani ngeliat. Ini buat kamu. Ngomong seperti itu ya Mbak Inaya kan otomatis nengok gitu ya. Buat aku apaan? Begitu nengok, dia itu bawa jagung. Nggak terlalu banyak, mungkin ada sekitar 8 atau 10 gitu ya, jagung mentah. Ini dipegang. Mbak Inaya bingung gitu. Aku kok dikasih jagung mentah buat apaan? Ini dipegang. Dan yang dipegang begitu ngelihat ke arah situ lagi. Itu bukan jagung, itu kepala orang. Kepala orang rambutnya itu panjang ngegantung gitu ya. Itu seperti itu. Mbak Inaya kan langsung lari, dia nggak teriak, langsung lari ke belakang nyari ibunya. Waktu itu ibunya lagi mandi, bu gitu kan. Kenapa ibu lagi mandi? Ini ibu lagi mandi. Bu, kenapa? Ditanya begitu kan. Ibu mandinya masih lama ndak? Ya sebentar lagi, baru sabunan, kata si ibunya. Nanti tunggu bilas terus habis itu selesai gitu. Kenapa, ada apa? Ndak apa-apa bu, aku tunggu di sini aja, aku tunggu di sini. Oh iya, akhirnya udah Mbak Inaya nunggu di situ. Ya udah ibu cepetan mandinya. Akhirnya ibu selesai, begitu selesai keluar. Kenapa? Aku takut bu, katanya. Kamu takut kenapa, nak? Aku takut ngeliat ke arah pintu kan, siapa tahu berdiri lagi di situ. Aku takut bu, dan bener aja si Bude itu, Mbak Ina tuh ngelihat bajunya. Ini kayak mungkin dia lagi mendengarkan atau apa ya di balik pintu itu. Kelihatan orangnya ada di sana. Jadi Mbak Inaya pun mengurungkan. Aku takut bu. Aku semalam mimpi. Akhirnya jadi ngarang. Kamu mimpi apa? Aku mimpi dikejar setan bu gitu kan. Ya akhirnya ngeles gitu ya. Tapi ngelesnya kata Mbak Inaya itu enggak banget. Aku nggak biasa disuruh mikir secepat itu, kata Mbak Inaya. Akhirnya sudah ditenangin sama ibunya ke sana. Saat sampai pintu, Bude itu udah nggak di situ. Bude itu lagi di depan di ruang tamu. Ya sudah. Dan setelah itu, akhirnya malam harinya kan. Malam harinya tuh bener-bener Bude sama ibu itu masih ngobrol-ngobrol di sana di ruang tamu. Mbak Inaya belajar sendirian di kamar di situ, dan sesekali Bude itu ke belakang. Saat ke belakang kan ngelewatin kamarnya Mbak Inaya di sana. Saat ngelewatin kamarnya Mbak Inaya, lagi-lagi ngelirik begitu dengan tatapan yang aneh, matanya tuh melotot, dianya tuh nyengir, nggak ngomong apa-apa. Mbak Inaya yang cuma bisa nunduk begini doang, mana udah kayak gitu. Dia itu cuman berdiri di situ lumayan cukup lama, ada sekitar 15 detik berdiri di depan pintu, nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain. Ya Mbak Inaya cuman diem aja, yang ada itu takut. Baru setelah itu jalan lagi lanjut ke belakang. Dan Mbak Inaya diem aja di sana, balik lagi ke depan. Yang jelas di situ nggak tahu apa sih yang sebenarnya terjadi ya.
kok bisa begitu gitu kan, bisa seperti itu, ini orang ini sebenarnya siapa sih? Dan sampai akhirnya ada momen di mana waktu itu ibu mau nganterin pakaian, mau nganterin itu cucian ya. Mbak Inaya kan udah pulang sekolah, ya udah langsung Bu aku ikut. Akhirnya ditinggal itu rumah, Mbak Inaya ada kesempatan ngobrol sama ibunya, nanya-nanya, Bu, aku takut beneran Bu, takut kenapa? Nah di situ ada momen menceritakan semuanya. Ah udah ndak usah takut, orang Bude Salama itu cuman ngajar nari kok katanya begitu. Ngajar nari di mana Bu? Itu lagi ada proyek, lagi ada pekerjaan di kampung sebelah di sana. Dia itu diminta buat ngajarin tari beberapa ibu-ibu sama ada anak-anak juga di situ. Kamu kalau mau ikut-ikut aja. Moh aku ndak mau, kata si Mbak Inanya. Moh aku ndak mau. Oh ngajar di situ. Iya makanya ibu bilang ya udah kamu mending nginep di sini aja. Toh ndak lama, paling seminggu, paling 10 hari gitu kan. Yo mending di sini aja. Ya udah Bude Salama pun mau Bu. Cuman serem Bu, itu beneran orang itu serem Bu. Is kamu serem-serem kenapa sih gitu kan? Yes, pokoknya aku serem, aku takut ngeliatinnya soalnya begitu Bu, aneh orangnya. Dan aku itu pernah ngeliat Bu, Bude Salama itu bawa jagung ya. Bawa jagung. Enggak, orang udah bawa apa-apa kata ibu. Kata Ani itu bawa jagung Bu. Jagung apa? Jagung masih mentah katanya. Itu segerompol. Itu dibawa sama si itu aku kata si Ani. Dan aku pernah ngelihat, aku ditawarin pas lagi lewat, Nak, kamu mau ini, mau jagungnya, itu tak liatin jagung, tapi begitu tak lihat lagi, itu jadi kepala Bu, katanya. Udah kata ibunya, kamu itu banyak ini ya. Tapi ibu setelah itu jadi diem aja gitu kan. Dan akhirnya nganterin pakaian lah selesai. Saat nganterin pakaian selesai, ibu itu ngajakin makan. Ada pedagang mie ayam tetangganya Mbak Ina. Udah mampir sini sebentar yuk. Iya Bu, akhirnya pesen 2 kan mie ayam, makan bareng lah sama ibunya. Nah itu ada momen ngobrol. Ibu juga sebenarnya bertanya-tanya nak gitu kan. Tanya-tanya apa Bu? Itu Bude Salama katanya. Ibu itu kenal di mana sih? Itu temen apa sih? Itu teman sekolahnya ibu dulu katanya begitu. Waktu masih SD. Itu teman sekolah. Dulu itu anaknya kecil, enggak, sekarang kan kayak gitu, tinggi besar seperti itu. Dulu tuh anaknya kecil, dan Bude Salama itu ya bagaimana ya? Ya mungkin namanya orang, kehidupan itu kan berubah. Kalau dulu Bude Salama itu setaunya ibu memang dari keluarga yang tidak mampu. Dia begitulah. Sepatu aja, aduh kasihan pada bolong, anaknya kecil, kurus kering begitu, dan ya penakut banget lah. Makanya ibu juga kaget saat memperkenalkan diri. Duh ini siapa ya? Ibu juga kayak pernah ngeliat, tapi siapa? Ini Salama. Salama, temen SD kamu dulu. Nah itu baru, oh iya bener dulu. Kamu kok sekarang gede banget begini? Sekarang tinggi banget. Dulu kan kamu masih segini. Ya cuman senyum-senyum aja begitu ya. Dan ada gerak-geriknya yang memang terus terang bikin ibu merasa aneh. Bu kenapa Bu? Emang ada apa Bu? Semalam ibu kan ya di kamar gitu ya. Kamu udah tidur. Kita kan tidur bareng, kamu di samping, kamu udah tidur pulas. Ibu itu belum tidur. Ibu itu mendengar kayaknya Bude Salama itu belum tertidur. Itu sampai jam 1 pagi kayaknya itu belum tertidur, dan mondar-mandir bolak-balik yang lewatin depan kamar kita, ke belakang sana, mungkin ke toilet kali ya, beser atau bagaimana. Tapi ibu juga ndak tahu, ibu ndak yakin. Cuman kok ada orang mondar-mandir, itu siapa? Kalau bukan Bude Salama, kata si ibu begitu. Dan akhirnya ya ibu pun ngintip, ya itu kan rumah kan bukan dari tembok yang solid ya, memang dari anyaman. Ada sebagian yang dari anyaman bambu. Itu sekat kamar itu pakainya anyaman bambu. Nah, ya ibu ngintip itu memang benar Bude Salama. Tapi ya begitu kok bolak-balik terus, kata si ibu. Kenapa ya? Kira-kira ada niat apa ya? Ya
Mbak Inaya ndak tahu lah masih segitu gitu ya. Yang ada cuman bingung dan membayangkan. Iya ya serem ya. Bu, orang itu aneh Bu. Nah, mulai nyebutnya dengan bahasa yang mungkin agak kurang sopan. Orang itu gitu ya, bukan nyebut Bude tadi, Bude Salama gitu ya. Ini nyebutnya orang itu, udah pakainya seperti itu. Orang itu tuh memang aneh Bu, aku serem Bu. Kayaknya nggak tahu Bu, ada setan yang ngikutin. Nah, Mbak Inaya tuh ngomong sampai sebegitunya. Kayaknya ada setan yang ngikutin Bu. Yes, kamu ngomong dijaga, nggak boleh seperti itu kan orang tua, itu teman ibu. Anggap aja kamu ya ngomong kayak ngomongin ibu lah. Iya Bu, maaf Bu, maaf Bu. Cuman itu Bu, gimana ya Bu ya? Ya sudah, kamu nggak nyaman gitu kan. Bu, aku takut Bu. Bukan nggak nyaman lagi, tapi aku takut. Ya sudah kalau begitu. Dan ini pertimbang, ibunya itu orang yang tegas ya. Biasa hidup mandiri, biasa hidup serba terbatas gitu ya, dan sikap ibu pun akhirnya jadi tegas. Ya sudah kalau begitu, kamu takut? Iya Bu, aku takut Bu. Kalau begitu, kamu pergi aja dari rumah. Ibu ngomong begitu. Hah Bu, aku harus pergi dari rumah terus kemana? Ibunya ketawa. Wah, bercanda Cahayu katanya gitu. Lu ibu bercandanya begitu, masa aku disuruh pergi nanti aku tidurnya? Enggak bercanda. Kalau memang kamu takut, ya kamu kan nomor 1 lah buat ibu. Nanti ibu biar ngomong sama Bude Salama, ya kita suruh pergi aja Bude gitu ya. Tapi ndak apa-apa Bu, nanti budenya ndak marah. Ya ndak marah ya. Harusnya ndak marah katanya begitu. Nanti ibu ngomongnya baik-baik. Iya Bu, ya sudah habisin mie ayamnya. Akhirnya dihabisin, begitu pulang. Langsung itu ngobrol sama Bude Salama. Mah gitu kan dipanggil. Iya kenapa? Sini aku mau ngomong sebentar katanya. Oh iya. Akhirnya ngomonglah di situ. Jadi begini. Ini mohon maaf banget kata ibu. Jadi mohon maaf banget. Dari awal memang niatku itu pengen membantu gitu ya. Pengen ya namanya ketemu teman lama begitu kan, ya pengen ngebantu, cuman nggak tahu entah kenapa, mungkin ini cuman perasaanku aja. Awalnya aku berpikir begitu ya, cuman nggak tahu, aku kok merasa nggak nyaman katanya begitu. Loh, nggak nyaman, memangnya aku melakukan apa? Ya aku nggak tahu apa yang kamu lakukan, tapi anakku juga merasa takut sama kamu katanya. Merasa takut sama aku, maksudnya bagaimana? Emangnya aku galak atau bagaimana? Ya aku juga nggak tahu masalah itu, cuman anakku Inaya itu takut, benar-benar ketakutan ngelihat kamu. Ya kamu tahu sendiri kan, kami hidup cuman berdua. Satu-satunya yang aku punya itu cuman Inaya. Ya saat Inaya merasa begitu, tentu saja aku akan lebih memilih Inaya, tegas bener-bener. Aku lebih memilih anakku dan aku percaya sama anakku. Jadi ya aku mohon maaf banget. Mungkin kamu cari tempat lain ya, yang lebih baik, lebih bagus dari tempat ini katanya. Oh jadi begitu katanya. Nggak apa-apa. Bude Salama itu nggak marah, nggak apa gitu. Oh jadi begitu, ya wis ndak apa-apa. Dan setelah itu, ya sudah, ini kan aku memang bawaan ndak banyak, nanti aku coba cari tempat lain gitu. Dari awal juga niatku seperti itu, cuman kan kemarin kamu nawarin, iya aku minta maaf. Ya setidaknya pernah merasakanlah menginap di tempat, ya kayak gini gitu kata situ ya. Iya baik, Inayanya mana? Udah aku mau pamitan sekarang, nggak usah lama-lama katanya. Mah, aku minta maaf ya katanya. Iya, ndak apa-apa. Aku juga minta maaf kata si Bude Salama. Udah gitu kan. Akhirnya Mbak Inaya kan dipanggil. Mbak Inaya sebenarnya nguping dari dalam. Nah, ini Bude mau pamitan katanya begitu. Waduh, mau pamitan. Mana ibu tadi bilang anakku nggak nyaman lagi. Berarti ini kan karena salah aku. Aku ndak enak nih. Tapi udahlah, ndak apa-apa. Ya, Mbak Ina pun merunduk begini aja jalannya. Nak, Bude pamit dulu ya, Bude minta maaf kalau bikin kamu takut. Enji Bude, ya cuman ya jangan begitu, lihat ke sini kata si Bude Salama. Akhirnya Mbak Inaya pun ngelongok. Begitu ngelongok itu
Mbak Inaya tuh takut bener-bener langsung nunduk lagi begini. Mukanya Bude Salama itu bosok, mukanya tuh jadi hitam semuanya. Rambut rapi, tapi muka itu hancur, hitam semua kayak gitu. Mbak Inaya langsung begini, bahkan apa mau salim begitu, salim tangannya pun hitam. Itu yang bikin Mbak Inaya tuh begini, udah gitu kan, dilepas lagi. Akhirnya apa, si Bude Inaya pun pergi, cuman Bude si Salama tadi pergi, Mbak Inaya tetap nunduk begini aja, dielus-elus punggungnya sama ibu. Udah sabar katanya. Dan itu pun pergi. Saat pergi mereka kan masuk ke dalam rumah lagi. Saat masuk ke dalam rumah lagi, di situ baru kecium ada bau bangkai bener-bener yang sangat menyengat. Kayak ada tikus mati, tikus yang gede, tikus got itu, dan posisinya itu di dalam rumah, katanya begitu baunya. Bu, kok bau begini ya Bu ya? Iya, kok bau begini, udah enggak apa-apa. Nanti sebentar lagi juga hilang. Bu, jangan-jangan ada tikus yang mati atau kucing mati atau apa di sini, kita enggak tahu. Enggak, kata si ibu, udah enggak apa-apa. Udah, kamu mandi dulu sana gitu. Akhirnya udah Mbak Inaya mandi dan yang lain-lain, akhirnya ngobrol-ngobrol sama ibu. Ibu pun nggak tahu terlalu banyak masalah itu ya. Yang jelas ibu sudah mengambil langkah yang tepat untuk ya Bude Salama itu untuk tidak melanjutkan tinggal di sini. Dan ya ibu minta maaf karena mengambil keputusan mengiyakan tanpa bertanya dulu sama kamu. Itu ndak apa-apa Bu, ndak apa-apa Bu. Terus masalah tadi, masalah bau bangkai itu, ndak tahu ibu ini cuman perasaan ibu. Belum tentu ini benar, kata si ibu. Iya Bu, kenapa Bu? Ya, sesuatu yang buruk itu akan meninggalkan bau yang buruk juga katanya. Kita melihat bangkai gitu ya, yaitu baunya itu bangkai. Dan ibu yakin ada sesuatu sama Bude Salama. Tapi sudah, kita ndak usah bahas masalah ini, karena setelah ini itu bukan urusan kita. Itu urusannya Bude Salama. Kita nggak usah terlalu ikut campur. Ya nggak usah ikut campur terlalu banyak lah untuk masalah itu. Dan akhirnya sudah. Setelah hari itu alhamdulillah semuanya itu baik-baik aja. Mbak Inaya sendiri memang nggak tahu jawabannya, tapi menceritakan ke beberapa orang mengenai kasus tersebut. Ya mereka kebanyakan bilang kalau perempuan itu, Bude Salama itu memang ya kemungkinan penganut satu ilmu apa, tujuannya apa itu nggak tahu. Bisa jadi memang lagi nyari tumbal atau lagi apa begitu ya, itu nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Cuman biasanya dia itu lagi menganut satu ilmu yang benar-benar gelap, untuk apanya juga nggak tahu. Itu aja cerita dari Mbak Inaya. Terima kasih banyak Mbak Inaya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.